Kalau dari perusahaan itu sendiri kan biasanya kalau kita berhenti kan ada dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi modal-modal itulah yang saya kumpulin. Nggak usah deh dipikirin masalah persaingan itu. Lebih baik tuh kayak menciptakan sesuatu masakan yang kreatif yang orang belum pernah bikin kayak gitu. 24 jam itu saya habisin waktu saya untuk bekerja. Gue kayak merasa kayak sebenarnya aku dikerja atau lagi dikerjain sih sebenarnya oleh mereka kayak gitu-gitu ya. Nama saya Nahar, biasa dipanggil Nobi, Mak, Kepompong, apalah itu. Pokoknya yang mereka kenal saya itu. Awalnya dulu itu mulai berbisnis itu donat sih. Donat, lebih jual donat. Jadi donat keliling sambil kerja, sambil bawa donat. Jadi aku kemarin juga memang kerjanya itu bagian marketing. Jadi sambil nyari nasabah, sambil nyari konsumen, saya bawa donat kayak gitu, memperkenalkan dari situ orang kenal dari donat saya enak kayak gitu. Terus mereka pesan kue-kue yang lain, mungkin bagi mereka kayak oh enak juga, akhirnya tumpeng tuh kue tar, kue nasi kotak kayak gitu. Semua terjadi secara alami atau saya dibilang otodidak. Nggak pernah belajar, itu cuma lebih kayak YouTube sih. Jadi sebelum saya terjun di dunia kuliner ini, kayak gitu, dunia cake ini, memang saya dulunya kan kerja. Jadi kerja serabutan. Dari ngajar les anak-anak, dari kerja di hotel, dari kerja yang tadi saya bilang, saya sebagai marketing, kayak gitu. Bahkan hampir satu hari itu 24 jam itu saya habisin waktu saya untuk bekerja kayak gitu, dari kerja ke tempat yang lain kayak gitu. Terus kayak terbesit aja dalam diri saya kayak sampai kapan sih aku kayak gini gitu loh, pengen deh kayak orang-orang kayak gitu, mungkin punya usaha sendiri kayak gitu. Sampai kapan kayak gini, makan gaji kayak gitu-gitu, bangun pagi jam 7, pakai baju rapi apa segala macam kayak gitu-gitu, kerja apa segala macam, pulang kayak gini, cuman gaji ya anggaplah cuman kayak 2 jutaan atau 3 jutaan kayak gitu. Gue kayak merasa kayak sebenarnya aku dikerja atau lagi dikerjain sih sebenarnya oleh mereka kayak gitu-gitu ya. Terus kayak oh nggak bisa nih kayak gitu, kayaknya aku harus mencari sesuatu yang ada dalam diri saya kayak gitu, apa ya kira-kira kayak gitu. Nah kebetulan memang mama tuh kayak memang jualan kue, aku ngeliatin kayaknya bisa nih kayak gitu, karena memang hobi saya makan, hobinya masak, ya udah saya ya terjun ke situ, saya jadiin itu sebagai suatu peluang. Alhamdulillah hasilnya nggak sia-sia dan bisa sampai saat ini. Jualan nggak habis kalau untuk dukanya. Jualan nggak habis, kita saingannya juga di sini juga lumayan kayak gitu, apalagi saya ya pendatang baru kayak gitu, otomatis yang namanya untuk mereka ngelirik makanan saya itu kurang, tapi saya memanfaatkan nama yang unik, terjadilah nama Kepompong itu. Dan Kepompong itu sebenarnya bagi saya itu sesuatu yang apa ya, yang pembawa rezeki bagi saya kayak gitu. Nggak pernah nyangka kalau awalnya cuma hanya nama Facebook, nama BBM waktu itu bisa menjadikan saya sekarang sampai saat ini gitu loh. Kepompong, jadi donat Kepompong, apa-apa Kepompong. Jadi semua apapun yang saya jual itu labelnya Kepompong, nggak ada kayak ini saya jual snack lidah buaya, saya tulis lidah buaya, enggak. Jadi walaupun apapun itu Kepompong. Saya tidak ada bilang ini snack Kepompong apa kayak gitu, enggak ada. Jadi cuma pakai satu label aja.
Kalau untuk sukanya, seneng gitu. Jadi apa yang menjadi hobi saya, apa yang menjadi sesuatu yang menjadi yang saya sukai, bisa menghasilkan kayak gitu. Dan hasilnya juga ternyata wow gitu loh. Saya kemarin kan juga memang awalnya kan juga memang pertama kan saya nggak pernah ikut kursus ya. Jadi kayak benar-benar yang tadi saya bilang itu adalah hobi. Jadi pas ngejalaninnya juga kayak air mengalir aja gitu. Karena ini adalah sampingan saya dulunya kayak gitu. Di samping saya jualan kue, saya masih kerja-kerja yang lain kayak gitu. Tapi makin kesini kok kayak lebih enak kesini gitu loh. Jadi aku memutuskan satu-satu, Bismillahirrahmanirrahim, udah aku resign, aku berhenti, aku terjun ke sini. Kalau dari perusahaan itu sendiri kan biasanya kalau kita berhenti kan ada dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi modal-modal itulah yang saya kumpulin sedikit-sedikit sampai akhirnya ya sampai saat ini kayak gitu. Dan aku juga kayak belum, ini kan kalau misalnya kan Kepompong ini kan nggak ada bakerynya kayak gitu, nggak ada tokonya, nggak ada apanya. Jadi kayak benar-benar cuma hanya rumahan kayak gitu. Ya itu yang membuat saya tuh kayak ternyata bisa loh. Walaupun cuma dalam gang kayak gitu-gitu, kita nggak punya tempat, nggak punya toko, bisa loh sebenarnya menghasilkan kayak gitu. Dan aku sih harapannya semoga ini bisa jadi ini. Satu tipe orang kalau misalnya mau pesan kayak apa, kecuali bahan itu tidak ada di Tanjung Selor, saya akan nolak. Tapi kalau memang bahan itu ada di Tanjung Selor, saya akan buat. Kayak gitu. Entah mereka mau makan cheesecake, mau makan red velvet, mau makan rainbow, mau brownies, mau black forest, apapun itu, saya berusaha untuk mengabulkan. Karena posisinya saya ini lagi nyari nama. Nyari nama, bagaimana, oh ternyata Kepompong ini semuanya bisa. Dari segi masakan, dari snack, dari segi kue kering, dari segi cake. Kan di Tanjung Selor sendiri itu kan kayak hanya beberapa aja yang ada kafe, tapi di sini menyediakan cake kayak gitu. Dan di sini di Tanjung Selor itu sendiri kebanyakan kafe aja gitu loh, nggak ada menyediakan cake, beberapa toko aja kayak gitu. Dan impian saya tuh bikin seperti itu, tapi di situ juga bisa ada makanan-makanan beratnya, terutama makanan-makanan Nusantara, karena kalau makanan Nusantara saya bisa. Jadi cheesecake itu sendiri tuh kan kayak aduh susah banget kayak gitu. Dari segi proses pembuatannya, dari bahan itu sendiri itu agak susah. Sama rainbow cake, aku kalau misalnya rainbow cake itu kayak mikir-mikir gitu. Kalau cuma H-1 atau H-2 aku kayak mundur gitu, karena step by stepnya itu kan beda kayak gitu. Setiap warna itu ada setiap rasa kayak gitu, dan kita membutuhkan benar-benar tenaga yang kayak banyak kayak gitu untuk membuat satu cake itu. Sedangkan kalau membuat cake yang lain kan tidak seperti itu. Yang best sellernya brownies black forest, tiramisu untuk cake. Kalau untuk snack, ya alhamdulillah lidah buaya. Lidah buaya itu sendiri ya keripik Malaysia yang saya kalau keripik Malaysia itu identik sama gula halus. Jadi saya lebih kayak mengubah rasanya, lebih kayak lebih modern kayak gitu. Jadi saya ngambilin 2 rasa, Milo sama susu. Jadi ada salah satu teman saya kebetulan orang Malaysia lagi berkunjung ke Indonesia kebetulan, dan
tinggal beberapa hari di Tanjung Selor. Jadi saya cobain lah gitu. Terus akhirnya dia suka. Ini namanya keripik Malaysia gitu. Boleh nggak saya bawa ke Malaysia? Boleh kayak gitu. Dari situ produk saya sudah sampai ke Samarinda, Balikpapan, Jakarta, bahkan pernah dibawa Ibu Kapolres untuk pameran di Jakarta kayak gitu. Dan sekarang lagi ada target buat masukin produk saya ini ke Osaka, karena kebetulan di Jepang sana ada teman saya yang lagi kuliah dan juga lagi ada bisnis produk khususnya untuk kayak masukkan produk-produk Indonesia yang UMKM kayak gitu. Jadi mereka itu tertarik sama produk saya. Jadi mereka ini pengen produk saya itu masuk ke Osaka. Lagi proses pengurusan sih, semoga aja cepat selesai. Saya tipe orang yang suka berteman kayak gitu. Saya tidak pernah membatasi diri saya untuk berteman dengan siapapun kayak gitu. Selagi dia masih positif aja, ya udah saya akan berteman kayak gitu. Sampai akhirnya saya dipercaya sama bertemu atau berkomunikasi langsung dengan ibu-ibu Kapolres, ibu Bayangkari, bahkan sekarang kayak ibu gubernur kayak gitu-gitu. Jadi maksud saya tuh kayak untuk bisa kenal orang-orang seperti itu, tidak semua orang bisa ada kesempatan kayak gitu. Dan saya ada kesempatan itu, kenapa enggak kayak gitu. Jadi berawal semuanya dari situ gitu. Dari mereka pesan produk-produk saya, mereka suka, mereka tertarik, mereka akhirnya ambil nomor WhatsApp, akhirnya berkomunikasi apa segala macam bla 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 sampai saat ini. Kalau untuk Tanjung Selor itu saingan adalah kayak gitu, adalah beberapa. Cuman untuk persaingan itu sendiri di kita lebih baik tuh kayak nggak usah deh dipikirin masalah persaingan itu. Lebih baik tuh kayak menciptakan sesuatu masakan yang kreatif yang orang belum pernah bikin kayak gitu-gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Kalau untuk persaingan tetap ada persaingan, pasti jelas ada. Sebenarnya kalau prinsip itu nggak ada sih sebenarnya. Yang jelas bagaimana saya bisa hidup aja dari bisnis saya itu sendiri, bagaimana saya bisa membantu keluarga saya, udah nggak neko-neko. Apapun yang mungkin saya pengen beli, semoga bisa. Itu prinsip saya kayak gitu. Balance sih, balance. Jadi sosial media sama yang datang langsung itu balance kayak gitu. Tapi kalau untuk sosial media ya sekitar 60% lah. Ada beberapa yang udah beberapa DM WhatsApp, bahkan pernah telepon juga, Mas bisa dong bisa bikin kelas kayak aku. Cuma jawab kayak ya udah ntar dulu ya gitu. Bukannya nggak mau berbagi ilmu, bahkan saya mau banget kayak gitu. Cuman kayak saya belum percaya diri aja kayak gitu, belum pede. Jelas. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan tuh komplain itu selalu berdampingan lah kayak gitu. Apapun pekerjaan kita ya Mas ya, apapun pekerjaan kita namanya komplain itu selalu berdampingan. Dan tidak tutup kemungkinan juga bagi penjual kue seperti kita gitu loh. Yang pertama mungkin dari segi by requestnya mereka kurang cocok dengan yang diinin, mungkin dari rasa kayak gitu. Tapi nggak sering sih, cuman ya adalah kayak gitu, ada. Ngikutin selera saya. Jadi apapun yang saya bikin itu sesuai dengan selera saya. Walaupun mungkin bagi saya, bagi kebanyakan orang di luar sana, selera kamu ya selera saya kayak gitu. Tapi alhamdulillah selama ini saya juga masih pakai seleranya saya kayak gitu-gitu dan cocok sih kayak gitu. Bahkan kalau misalnya bikin produk-produk baru atau jualan-jualan baru, itu saya nggak jual dulu. Saya bikin beberapa, saya cobain ke mereka. Gimana rasanya? Enak nggak? Enak.
sesuai nggak, sesuai dengan harga segini nggak dijual, oh sesuai nih, bikin deh gitu. Akhirnya kayak oh udahlah gitu bikin. Dari mama sih mendukung, maksudnya kayak mama tuh juga tipe orang yang kayak tidak membatasi anak-anaknya kayak gitu, ya lakuin aja apa yang kamu mau lakuin kayak gitu. Cuman kalau kemarin itu kayak di sini langsung tiba-tiba terjun aja kayak kamu yakin kayak gitu, tahu yakin gitu kan, ya udah kalau emang kamu yakin ya udah silahkan kayak gitu. Dan alhamdulillah juga hasilnya juga kelihatan kan sejauh ini kayak gitu. Oh mama juga cuma bilang ya udah kamu bisa, kamu hebat kayak gitu, bahkan kamu jauh hebat dari saya kayak gitu. Kalau mama cowoknya cuman kue-kue biasa, kue-kue orang-orang dulu kampungan kayak gitu. Kalau saya itu lebih kayak kue-kue yang modern kayak gitu-gitu. Ternyata kamu bisa ya, bahkan juga kayak keluarga-keluarga yang di luar sana juga kayak ternyata kamu ini bisa loh, nanti kamu ada bakat loh kayak gitu-gitu. Lebih maju dari sekarang, bisa bikin cabang, bisa produknya lebih banyak lagi, produknya bisa lebih dikenal lagi, bisa sebagai motivasi juga mungkin dari orang-orang lain kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah sih juga banyak tawaran yang kayak ayo dong kak bisa nggak bikin kelas cake kayak gitu. Cuman dari saya pribadi belum ada percaya diri, karena juga bahan-bahan atau alat-alat yang saya gunakan pun juga saya masih nyontek banyak di YouTube kayak gitu. Maksudnya aku ya saya bisa belajar dari YouTube, cobalah dulu untuk belajar di YouTube kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya nanti mau buka, insya Allah lah lebih follow ke Instagram saya Kepompong Real kayak gitu. Untuk semua pemesanan bisa ada di situ. Nanti nomor handphone, WhatsApp semuanya sudah ada di situ. Alamat lengkap pun juga semuanya ada di situ.